Ini namanya Sri Manganti ya Pak? Ini bangunan Sri Manganti, Sri Sultan Manganti menunggu sang sekerta. Jadi ketika tamu mendaftar, Sultan belum selesai dengan tamu sebelumnya. Nah, dimohon nunggu dulu giliran di sini. Tapi lesehan, belum ada meja kursi. Mulai meja kursi Belanda. Kita lanjut ke tempat Dalem Agung Pakungwati. Kita belok kanan. Oke guys, berarti di sana itu tempat pagelaran kesenian, dimana kalau Cirebon mau ngelar ke kesenian daerahnya itu tempatnya guys. Nah, ya kurang lebih mirip-mirip lah sama yang pernah kita lihat di Solo. Oke, kita langsung menuju ke Pitelasan. Karena kita sekarang ada aturan nggak boleh berpapasan, jadi kita masuk dari sini, nanti kita keluar dari sana guys. Oke, ikut. Pitelasan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Yuk ikut ke dalam yuk. Ini 24 jam buka. 24 jam? Iya, karena mereka datang ke sini bertujuan ritual atau doa atau mandi di sumur atau ziarah. Mereka berharap mendapatkan berkah dari Allah. Urusan individual. Sumur 7, sumur kejayaan. Iya, boleh dijelaskan satu-satu aja Pak? Sumur Agung itu airnya nggak pernah susut, agung terus airnya. Dan pokoknya sumur zaman dulu tuh semuanya agung. Sumur 7, nanti sumurnya di dalam, ketika digali tanah, ditemukan mata air yang keluar dari tanah ada 7. Jadi dinamakan sumur 7. Kalau sumur kejayaan? Sumur kejayaan di dalam sini yang wanita, ada hukum adat wanita nggak boleh masuk. Kan tempat pertemuan Wali Songo, yang Wali Songo itu semuanya 9 laki-laki semua. Untuk menjaga kesakralan, keritualannya, kesuciannya wanita. Kejayaan maksudnya untuk kejayaan jasmani rohani. Kejayaan profesi kita. Semuanya ridha Allah. Urusan individual kita dengan yang di atas. Tapi sugesti harus yakin. Karena Gusti Allah. Ini kolam pesucen. Untuk para santrinya ketika masuk harus cuci kaki di sini. Membasuh kaki. Ya. Seperti orang itu mau masuk ke masjid ya Pak ya? Ya. Kan kita cuci dulu ya. Itu koyo ning anu Solo masjid. Ya. Kan ada yang seperti ada airnya di bawah tuh ya. Kemudian ada tempat jalan. Tapi sekarang dihidupin ikan Pak. Iya, ini sudah tinggal ceritanya saja, sejarahnya aja. Ini kok ada sumur yang ditutup, ini sumur apa ini? Upas itu artinya racun. Dulu sumur ini namanya sumur Soka, di bawah pohon Soka. Khasiatnya untuk kejayaan jasmani rohani. Jadi ketika keraton dalam keadaan gawat, banyak gangguan keamanan dari luar, prajuritnya mandi untuk kekuatan. Suatu saat ada orang tanpa izin mengambil air ini. Ketika mau mengambil air, mungkin dia menghirup aroma hawa racun sehingga lemes dan sampai pagi nggak bangun lagi. Gembar, keraton sultan termasuk. Udah tutup saja pakai batu supaya tidak ada korban lain. Nah itu sumurnya kotak. Tuh kotak itu ditutup pakai batu supaya tidak digunakan lagi. Ya. Makanya disebut sumur upas atau Soka. Awalnya sumur Soka. Nah kalau ini yang sumur 7 itu, yang mata airnya ada 7. Jadi ini sumur 7 guys, yang disebut sumur 7 karena waktu dikeruk dia terdapat 7 mata air guys.
Ya. Makanya disebut sumur 7. Zaman dulu keraton manapun atau dimanapun nggak ada yang namanya kamar mandi. Jadi mandinya seperti ini guys. Mungkin zaman sekarang terulang kembali seperti jacuzzi ya kan, seperti swimming pool yang privat. Ya. Seperti ini sebenarnya. Rumah-rumah besar lah. Dari zaman 1500 tahun yang lalu lah ya mungkin. Kalau dalam hati pengen cuci muka, langsung ke situ, asal jangan salah. Tetap kita mohon kepada Khalik. Iya. Oke guys, karena sumur 7 ini sumur yang berkaromah, kita mau cuci muka, cuci kaki dan lain-lain, dan kita minta ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita cuci muka guys. Ikuti saya guys. Nah, Oke, mas rasanya baru mas kita 6. Padang bos. Kita 6 ring aku. Tapi yo juga tak lepas. Tapi yo kita nih intinya kan karena panas juga ya guys. Kita cuci muka supaya kita juga dicerahkan aja. dingin. Jadi ada ilham yang masuk dalam kita, ada rahmat Allah yang masuk ke dalam kita. Semoga ya kita jadi manusia yang selalu ingatan akan Allah, atas kebesaran Allah juga. Ya pada intinya sih semua itu kembali ke Yang Maha Kuasa. Tuh. Mau dibilang ini sumur keramat, sumur itu, tapi kalau Yang Maha Kuasa tidak menjaga itu juga tidak bisa. Itu batangan bro? Biasa. Gitu. Kok di museum ki? Iya kok di museum ke. Pales. Iya. Oke. Oke guys, kita udah cuci muka di sini. Kita mau lanjut ke Sumur Agung. Sumur Agung, habis itu Sumur Kejayaan. Terus ikutin kita guys. Monggo Pak. Harus kita 6 rumi. Burung, si buri kok mas. Oke guys, kita saat ini ada di depan Sumur Agung. Kita masuk ke dalam, kita mau lihat seperti apa Sumur Agung ini. Oke. Oh, ini tempat doa ya Pak? Tempat mandi. Oh, tempat mandi. Mereka mandi ziarah, mandi doa lah. Ini Taman Kanyapuri, tempat taman untuk dulu airnya melimpah dari tanah. Sumur Bandung atau Agung. Oh, jadi sumurnya di dalam sini ya Pak? Nggih. 600 tahun umurnya kira-kira. Di belakang kita ini yang disebut Sumur Agung. Kenapa disebut Sumur Agung? Karena airnya nggak habis-habis guys. Dia keluar terus dan di sini sumpah wangi banget guys. Atau ini bau bunga asoka ya Pak? Bunga asoka sama serigani itu. Oh, wangi sekali di sini. Terus di sini kita di dalam buangan kecil karena memang bukan toilet ya guys. Ini memang tempat peziarahan untuk kita mandi besar, mandi kecil, terus habis itu kita berdoa memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang pastinya kalau tidak boleh kencing kan, ini kan tempat ibaratnya tempat disucikan ya, harus benar-benar suci. Kencing itu kan kotor. Oke guys, untuk kedalamannya kemungkinan 4 meter ya, baru kelihatan air. Atau ya mungkin 3 meter lah ya, 3 meter 4 meter baru kelihatan air. Tapi airnya nggak pernah surut guys. Di
kita lihat dari usianya 600 tahun. Sampai kalau kita lihat tadi video tadi kan terlihat kan akar-akar pohon dari Asoka dan Sri Gading itu sampai tembus ke dalam sumur ini. Karena saking tuanya, guys. Oke. Nah, di sini juga disediakan air, guys. Buat mandi ya. Untuk barangkali Mandi dibawa pulang bisa, di rumah ada yang ataupun sakit. dibawa pulang juga bisa, guys. Mau bawa pulang air nggak? Apa mandi aja kita nggak usah bawa pulang? Kita cuci muka lagi di sumur agung. Yuk kita mandi dulu, guys. Kalau boleh tahu, ini kenapa gitu, Pak? Mereka gua Sirna Raga. Sirna Raga. Sirna hilang raga badan. Untuk meditasi. Ngeraga sukma lah. Jadi dulu para wali itu sering kesini itikaf doa dan sebagainya. Jadi Nah. sebenarnya itu tempat untuk bermeditasi. Iya, makanya Wali Songo tuh di mana saja ada pertemuan, di mana saja ada musyawarah, baik Demak maupun Cirebon, mereka tetap 9. Walaupun sebagiannya bukan di Demak. Nah, ke sini kontak nyampe sana gitu. Itu zaman dulu. Karena waliullah, wakil Allah, segala-galanya dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya, Pak. Mangga. Oke, guys, untuk selanjutnya kita ke sumur kejayaan. Yuk, mau nuhun. Atau nuni ya, Pak? Oke, guys, ini untuk sumber mata air atau sumur terakhir, yaitu sumur Kejayaan. kejayaan. Di sini hanya boleh laki-laki, guys. Selain laki-laki nggak boleh masuk. Nek sing lelaki setengah perempuan kan. Kayak kowe nunggu. Lanang loh, Mas. Ya bisa sate kok. Pokoknya ikuti kita terus ya, guys. Kira aku apa ya lelaki bertulang-tulang Lepas sepatu sendal. Please open your shoes and sandal. Alas kaki harap dilepas. Oke, guys, beginilah penampilan dari sumur kejayaan. Di sini banyak sekali kalau kita ngomong apa ya, seperti joglo-joglo ya, seperti pendopo. Ya. Di sini tempat para sunan bertemu ya, Pak. Iya, bermusyawarah, berdoa. Musyawarah dan berdoa, guys. Jadi yuk kita ikut kita. Nah, ini sambil Oke, baca guys, ya. tapi jangan lupa ya, guys, di sini kita harus lepas alas kaki. Apapun jabatanmu, apapun alas kakimu, semahal apapun sepatumu, sendalmu harus dilepas. Oke, guys. Untuk menuju sumur kita harus melewati tangga ini, guys. Tangganya keren loh. Jadi tangganya itu terbuat dari akar pohon ini. Apa ya? Cok. Di depan sumur ini ada Bapak Kardi sebagai juru kunci, yang dimana beliau dipercaya untuk menjaga tempat pertemuan para wali songo, tepatnya di depan sumur kejayaan. Banyak sekali orang percaya di sini bahwasanya setiap malam Jumat Kliwon mereka mandi di sini, guys. Apa istimewanya? Yaitu yang jelas rahmat Allah. Di sini hanya sebagai tempat petilasan dari para wali yang dipercaya Gusti Allah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Iya, Mas, rasanya Mas, barau 3 sumur. Seger pol, aku lah ngapusi. Nek masalah seger lho ya. Tapi ya semoga tim Belayang Madang yang mendapatkan karomah dari Gusti Allah makin lancar, makin jaya. Amin. Kita semua sehat, channel kita juga maju. Ya Mas, jare bapak ndek mau pemene bareng nganggo banyu kuwi ame ninggali apa kene? Buri kan tak tinggal ning kene. Diandel kene kono Ya kuwi. iya, buat ning ngono. Kok popo aku to Mas aku. Kowe yo kameramen kok rane sapa-sapa sisi aku Mas.
rezeki anu ini wae. Kita tanya jawab lagi dengan Pak Mangun. Mungal. Pak Mungal. Heeh. Pak Mungal. Atau lagi Pak. Nggih. Ya, nun sewu. Mau kalau boleh tahu nih Pak, yang di belakang kita ini sejarahnya apa ini Pak? Iya, ini sekarang tinggal puing-puing. Karena naskah bangunan aslinya sudah tidak ditemukan. Yang konon dulunya ini lebih luas dari yang dua tadi di sana ya. Tempat berkumpulnya Wali Songo kalau sedang ada di Cirebon. Nah, Ini kayak kalau dilihat tuh kayak malah kayak ini apa ya? Pendopo gitu ya? iya, semacam bangunan yang konon menurut sumber dulu tiang-tiang dengan bilik separuh, ke atasnya itu rumbai, alang-alang, bukan genteng. Ingat ini 100 tahun sebelum itu keraton yang tadi. Jadi ini dibangun oleh Raden Walang Sungsang 1430. Jadi ini bangunan pertama Pak? Awal. Bangunan awal. Yang waktu itu masih Hindu, belum Islam. Tapi setelah Islam, Sunan membangun masjid yang sebelah sana. Masjid Pejagrahan. Nanti setelah zaman Wali, setelah Islam, Sunan Wali Songo bangun masjid yang di alun-alun. Terus kalau boleh tahu Pak, di sini kan ada 3 pendopo ya? Ya. Dua pendopo ya Pak ya? Dua, ini yang besar untuk Wali Songo kalau sedang di sini. Yang dua itu tempat doa atau itikadnya Raden Walang Sungsang. Yang ini nih, yang deket nih. Ya. Yang satu laginya tempat doa atau itikadnya Sunan Gunung Jati. Oh. Dan tempat Wali Songo ketika berdoa bareng untuk memohon suatu petunjuk dari Gusti Allah. Karena waliullah, segala hal-hal yang kebijaksanaan, keputusan apa tuh dirembuk dan mohon petunjuk Allah. Makanya ucapan Wali Songo itu sabdo pendita ratu. Oleh para santrinya ucapannya dianggap ucapan Allah. Gitu. Ini tradisi ziarah mandi di sini. Nah, Tradisi itu kebiasaan ya. Tradisinya itu kok katanya Iya. meninggalkan. Nah, bukan harus ya. Tapi kebiasaan yang saya lihat kalau ngantar tamu ke sini, mereka kalau mandi harus pakai petelesan minimal celana daleman lah, supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Kemudian setelah selesai mandi, kita meninggalkan diperes bekas ini, kalau bisa ganti yang baru, celana dalam atau apanya. Yang bekasnya ditinggal di sini, dibawa pulang pun boleh, dikasih pembantu pun boleh. Syaratnya tidak boleh dipakai oleh sendirinya lagi. Ini kias buang sial. Jadi kiasnya, simbolnya, apa yang kita lakukan, dapatkan sebelum kita mandi di sini, semuanya sudah ada yang di situ, yang bekas itu. Jadi setelah mandi itu kita beda auranya, tinggal positifnya, negatifnya sudah nggak ada. Berarti istilah kalau orang Jawa nek ngomong Jawa ngomongi ruat, diruat. Ya sama, diruat itu pengertiannya menghilangkan segala malapetaka, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang didapat semasa hidupnya, perjalanan hidupnya, sehingga ke depan akan lebih beda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi auranya tinggal positif. Yang negatifnya, yang kotor-kotorannya tuh sudah hilang gitu, kira-kira gitu. Oke. Ya. Kita sekarang kembali lagi ke depan. Ya. Selampung. Los kesana. Oke guys, kita udah keliling seluruh keraton Cirebon, dari museum, dari keratonnya sendiri, terus dari sumur, kita udah keliling semua. Kali ini kita akhiri video ini, dan tonton terus channel kami, Blayang Madang, Orang Blayang, Iso kendir, Orang Madang. iso semaput. Oke, dan seluruhnya kita berterima kasih kepada Bapak Raden
Mungal. Bapak Raden Mungal yang telah memandu kita di dalam area keraton ini. Saksikan terus channel kami yang bakal menyajikan sesuatu yang beda. Ade belayang, Ade madang. gue seneng. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Jolali no. Komen di bawah kolom komentar, ora gur kosong wae. Di komen, tempat recommended, tempatmu ya apa, bersejarah ya apa, panganane apa. Kok bakalane tak parani tenani. Yura saiki. Yo sesuk wae no. Yo, sel ya saiki. Ya wis. Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga berkah, barokah, sehat. Amin. Amin. Ya. Thank you. Monggo.